Langit sore itu mendung. Di halaman rumah besar milik keluarga calon mertuaku. Kursi-kursi sudah tersusun rapi untuk acara pertunangan. Semua keluarga besar hadir, dengan pakaian rapi dan senyum yang terlihat. Tapi bukan senyum untukku. Aku duduk di kursi paling ujung, menunggu momen saat cincin itu akan disematkan. Tunanganku, Nadia, berdiri di tengah ruangan dengan gaun biru yang mewah. Wajahnya cantik namun tatapannya menusuk. Di sebelahnya, Bu Ratna, ibunya, menatapku dari ujung kepala sampai kaki seolah menilai harga diriku. Anak ini, masa depanmu gelap, Nad, tidak pantas untuk keluarga kita, kata Bu Ratna dengan suara cukup keras agar semua tamu mendengar. Beberapa orang terdiam, beberapa lagi saling berbisik. Aku menunduk, mencoba menahan amarah. Bu, ini kan acara pertunangan. Jangan begitulah, kataku pelan. Tapi Nadia justru tersenyum miring. Mas, aku nggak mau munafik. Aku terpaksa menerima pertunangan ini karena paksaan papa, tapi semakin lama, aku sadar, aku nggak bisa hidup dengan orang yang kerjaannya cuma kuli angkut di pasar. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk dadaku. Semua mata tertuju padaku, beberapa tamu bahkan menahan tawa. Aku menarik napas panjang. Aku mungkin miskin, tapi sebelum aku selesai bicara, Bu Ratna memotong. Miskin dan miskin akan tetap miskin. Anak saya butuh masa depan, bukan beban. Deg, hatiku remuk. Aku bangkit dari kursi, menatap mereka berdua. Ingat kata-kata kalian hari ini. Dunia berputar. Mungkin suatu saat kalian yang akan menunduk di depanku. Namun kalimatku hanya diiringi tawa sinis mereka, dan hari itu aku pergi, membawa luka yang akan kubayar mahal suatu hari nanti. Keesokan harinya, aku dipanggil ke rumah keluarga. Nadia, awalnya kupikir mereka ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun ternyata, yang menungguku di ruang tamu hanyalah wajah-wajah sinis yang sama. Nadia duduk di kursi empuk, menyelangkan kaki. Tangannya memainkan kotak kecil berwarna merah. Kotak cincin pertunangan kami. Bu Ratna duduk di sampingnya, menatapku seperti menatap debu di lantai. Mas, kata Nadia, nada suaranya datar tapi penuh sindiran. Aku mau mengembalikan ini. Dia membuka kotak itu, mengeluarkan cincin. Lalu melemparkannya ke meja di depanku hingga cincin itu memantul dan jatuh ke lantai. Bunyi logamnya terdengar menusuk telinga. Ambil saja, aku nggak mau terikat dengan orang yang nggak punya masa depan. Lanjutnya, aku menatap cincin itu. Tanganku gemetar, bukan karena harganya, tapi karena aku tahu, di balik cincin itu ada rasa sakit dan harga diriku yang diinjak-injak. Bu Ratna menambahkan, kami ini keluarga terpandang. Kalau kamu masih mau mimpi menikah sama anak saya, mimpimu terlalu tinggi. Jangan mimpi bisa naik derajat dengan menikahi Nadia. Aku perlahan membungkuk, mengambil cincin itu dari lantai. Kutatap mereka dalam-dalam. Terima kasih, karena hari ini kalian mengajarkan aku sesuatu yang berharga. Nadia tertawa kecil. Mengajarkan apa? Bahwa kamu gak akan pernah bisa menyamai kami. Aku menggeleng. Mengajarkan bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan untuk memohon cinta, tapi untuk menunjukkan bahwa kalian salah besar. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Hujan mulai turun, membasahi bajuku. Tapi di dalam diriku, api itu mulai menyala api untuk membuktikan bahwa hinaan mereka akan jadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang bambu di rumah kecil peninggalan almarhum ayah. Satu-satunya lampu minyak yang redup menjadi saksi bisu air mataku. Ibu sudah lama tiada, dan ayah hanya meninggalkan sedikit tanah yang bahkan belum lunas pajaknya. Tidak ada lagi yang bisa kutinggalkan di desa ini selain kenangan pahit. Aku memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas lusuh. Di dalam saku jaket, cincin pertunangan yang kemarin dikembalikan masih kusimpan. Entah kenapa aku belum sanggup membuangnya. Bukan karena aku ingin mengingat Nadia, tapi karena cincin itu akan menjadi pengingat betapa rendahnya mereka memandangku. Keesokan paginya, aku berdiri di pinggir jalan desa. Langkahku tertahan ketika kulihat beberapa tetangga berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Itu si Jaka, yang kemarin dipermalukan di acara pertunangan. Kasihan ya, tapi memang gak pantas sih sama keluarga besar itu. Setiap kata yang kudengar seperti jarum yang menusuk telinga. Namun aku menunduk dan melangkah menuju bus tua yang akan membawaku ke kota. Saat bus mulai berjalan, kulihat sekilas dari jendela. Nadia berdiri di beranda rumahnya bersama Bu Ratna. Wajah mereka penuh senyum kemenangan. Seolah lega karena aku pergi. Aku mengepalkan tangan. Nikmatilah kemenangan kalian. Karena saat aku kembali nanti, kalian tidak akan pernah berani menatap mataku seperti itu lagi.
Hujan mulai turun lagi, membasahi kaca jendela. Suara roda bus di jalan becek bercampur dengan degup jantungku yang penuh tekad. Perjalanan panjang ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Kota itu menyambutku bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan hiruk-pikuk dan dinginnya malam. Aku tiba tanpa tujuan pasti, hanya membawa tas lusuh dan sisa uang 50.000 di saku. Beberapa hari pertama, aku tidur di emperan toko yang tutup. Perutku sering kosong, hanya diisi air keran. Hingga suatu pagi, aku mendapat pekerjaan sebagai kuli di sebuah gudang sembako. Kerjanya berat, gajinya kecil, tapi setidaknya aku bisa makan. Pagi sampai sore aku memanggul karung beras, malamnya aku membersihkan gudang. Tangan dan bahuku melepuh, punggung terasa patah. Namun setiap kali rasa sakit itu datang, aku menggenggam cincin yang kusimpan di saku. Hinaan mereka kembali terngiang, dan itu cukup untuk membuatku bertahan. Aku tak punya tempat tinggal tetap, hanya selembar tikar tipis di pojokan gudang. Saat hujan, air merembes dari atap bocor dan membasahi tubuhku. Tapi aku tak peduli, aku punya tujuan. 3 bulan bekerja, aku mulai mengumpulkan sedikit uang. Aku mencoba belajar membaca laporan stok dari mandor, mempelajari bagaimana barang masuk dan keluar, dan bagaimana menghitung keuntungan. Mandor sering mengejakku, buat apa belajar? Kamu kan cuma kuli, tapi aku hanya tersenyum. Suatu malam, sambil menatap lampu jalan yang redup, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan keluar dari hidup seperti ini. Aku akan buktikan. Dunia tidak akan selamanya memandangku rendah. Hari itu hujan deras sejak pagi. Gudang tempatku bekerja penuh lumpur karena truk pengangkut terlambat datang. Mandor mengomel, para kuli kesal, dan aku sibuk membersihkan genangan air yang masuk ke area penyimpanan. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gudang. Dari dalam keluar seorang pria parubaya berjas rapi. Semua orang mendadak merapikan diri, termasuk mandor yang langsung tersenyum lebar. "Pak Surya, selamat datang," seru mandor. Aku tak tahu siapa dia, sampai ku dengar bisikan salah satu pekerja. "Itu pemilik gudang ini, orangnya kaya raya, punya banyak usaha." Pak Surya berjalan mengitari gudang, memeriksa stok, lalu pandangannya berhenti padaku yang sedang memindahkan karung beras sendirian. "Kamu? Sudah berapa lama kerja di sini?" tanyanya. "Baru 4 bulan, Pak," jawabku sambil menunduk sopan. Ia mengangguk, lalu melihat caraku mencatat stok di buku lusuh yang kubawa. "Kamu ngerti hitungan barang?" "Sedikit, Pak, saya belajar dari mandor." Meski nggak diajarin langsung, jawabku jujur. Pak Surya tersenyum tipis. Anak muda seperti kamu, mau nggak coba kerja di tempat saya yang lain? Gajinya lebih besar, kerjanya lebih pakai otak daripada otot." Aku terdiam, hati berdebar. Tawaran itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka lebar di hadapanku. "Saya mau, Pak." Hari itu juga aku diberi alamat kantor sebuah perusahaan distribusi milik Pak Surya. Pekerjaan baru ini bukan sekadar mengangkat barang. Aku akan belajar tentang bisnis, pemasaran, dan manajemen. Saat keluar dari gudang malam itu, aku menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan desa, aku merasa takdir mulai bergerak ke pihakku. 2 tahun bekerja di perusahaan distribusi milik Pak Surya mengubah hidupku sepenuhnya. Dari seorang kuli yang hanya tahu memanggul karung, aku belajar membaca laporan keuangan, memahami rantai pasokan, hingga cara negosiasi dengan pemasok besar. Pak Surya bukan hanya bos, tapi juga mentor. Ia sering mengajakku ikut rapat penting, bahkan membiarkanku mengurus beberapa proyek kecil sendiri. "Jaka," katanya suatu hari, "kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal berani mengambil peluang." Dengan tabungan yang kukumpulkan, ditambah pinjaman modal dari Pak Surya, aku membuka usaha distribusi bahan pokok di kota kecil yang strategis. Awalnya hanya memiliki 1 gudang dan 2 karyawan. Tapi berkat strategi pemasaran dan jaringan yang kupelajari, dalam 6 bulan usaha itu berkembang pesat. Aku mulai mengenakan kemeja rapi, mengendarai mobil sendiri, dan memiliki rekening bank yang dulu bahkan tak pernah kubayangkan jumlahnya. Namun di hatiku, masih tersimpan satu tekad membuktikan pada Nadia dan Bu Ratna bahwa hinaan mereka dulu adalah kesalahan terbesar mereka. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin di apartemen baruku. Wajahku sudah berbeda, lebih percaya diri, lebih tegas. Kutarik cincin lama itu dari saku, menatapnya sambil tersenyum tipis. "Sebentar lagi, aku akan kembali," gumamku. Aku tahu, hari itu akan datang lebih cepat dari yang mereka sangka. 3 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan desa dengan kepala tertunduk. Hari itu, matahari bersinar cerah ketika mobil SUV hitam menggilap melaju perlahan melewati jalan.
Desa yang dulu sering kulalui dengan sepeda tua. Anak-anak kecil berlari di pinggir jalan, melambaikan tangan. Beberapa orang dewasa berhenti bekerja, memandang mobil itu dengan rasa penasaran. Mereka tidak tahu bahwa orang di balik kemudi adalah Jaka, pemuda miskin yang dulu mereka kasihankan sekaligus hina. Aku berhenti di depan rumah besar milik keluarga Nadia. Dari balik jendela, kulihat Bu Ratna mengintip. Wajahnya jelas terkejut. Tak lama kemudian, pintu terbuka. "Jaka," suaranya lirih, seperti tak percaya. Aku turun dari mobil, mengenakan jas biru tua dan sepatu mengilap. Jam tangan di pergelanganku berkilau tertimpa sinar matahari. "Apa kabar, Bu?" tanyaku sambil tersenyum sopan. Nadia muncul di belakangnya, matanya membesar. Ia tampak lebih dewasa, tapi tatapannya kali ini tidak lagi merendahkan melainkan penuh kebingungan. "Mas, kamu, sekarang." Ia tak sanggup melanjutkan. Aku hanya tersenyum tipis. "Kebetulan saya lagi ada urusan bisnis di kota sebelah. Jadi sekalian mampir ke desa untuk melihat orang-orang yang pernah memberi saya pelajaran berharga." Beberapa tetangga sudah berkumpul di depan rumah, berbisik-bisik sambil memandangku. Rasanya seperti semua mata di desa tertuju padaku. Namun aku belum datang untuk membalas dendam dengan kata-kata kasar. Aku datang untuk membuat mereka terdiam, dan penyesalan itu akan mulai tumbuh di hati mereka sejak hari ini. Sore itu, di halaman rumah keluarga Nadia, sudah banyak tetangga yang berkumpul. Rasa penasaran mereka membuat suasana seperti sebuah pertunjukan. Aku berdiri di tengah, sementara Bu Ratna dan Nadia berdiri di hadapanku dengan wajah tegang. "Apa tujuan kamu datang ke sini, Jaka?" tanya Bu Ratna, mencoba terdengar tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Aku menatapnya tenang. "Tidak ada tujuan buruk, Bu, hanya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih." "Terima kasih?" Nadia mengerutkan kening. "Ya," jawabku sambil tersenyum tipis. "Terima kasih karena dulu kalian menghinaku, merendahkanku, bahkan membuangku seperti sampah. Tanpa semua itu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini seperti sekarang." Beberapa tetangga mulai saling berbisik. Wajah Bu Ratna memerah, sedangkan Nadia menunduk, entah malu atau bingung. "Aku dulu memang miskin," lanjutku. "Tapi satu hal yang kalian tidak tahu, kemiskinan itu tidak permanen. Yang permanen adalah kesombongan dan hati yang merendahkan orang lain." Nadia mencoba bicara. "Mas, aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu menjelaskan. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, tapi aku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dipermalukan di depan semua orang." Keheningan menyelimuti halaman rumah itu. Hanya suara angin yang terdengar. Bu Ratna menunduk, dan Nadia menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku melangkah mundur, lalu menatap kerumunan. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena dia miskin. Hidup ini berputar, dan roda itu tidak pernah berhenti. Dengan itu, aku masuk ke mobilku dan pergi, meninggalkan mereka yang berdiri terpaku dihantui rasa malu dan penyesalan yang akan terus mengikuti mereka. Beberapa hari setelah aku kembali ke kota, kabar kedatanganku menyebar di seluruh desa. Orang-orang bercerita bagaimana aku kini menjadi pengusaha sukses, datang dengan mobil mewah, dan membuat Nadia serta Bu Ratna terdiam di hadapan banyak orang. Aku tidak menghubungi mereka lagi. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf yang kutunggu. Bagiku, diam adalah bentuk balas dendam yang paling tajam, membiarkan mereka hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan mereka sendiri. Di suatu malam yang tenang, aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu kota yang berkelip. Cincin lama itu kembali kupegang. Kali ini, aku tidak lagi merasa sakit ketika melihatnya. Justru aku tersenyum. "Terima kasih, masa lalu. Karena kamu, aku menjadi seperti ini." Aku memutuskan menyumbangkan sebagian keuntunganku untuk membangun sekolah di desa. Bukan untuk pamer, tapi agar anak-anak lain yang miskin sepertiku punya kesempatan yang dulu tak kumiliki. "Nadia, aku dengar ia menikah dengan pria kaya. Tapi pernikahannya tidak bertahan lama, Bu Ratna. Usahanya bangkrut setelah kena masalah hukum. Aku tidak pernah datang lagi untuk melihat mereka. Tidak perlu. Aku sudah membuktikan segalanya tanpa harus mengucap kata hina atau marah. Hidup sudah membalas untukku dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan."